keadaan, kondisi apapun selalu berubah. Tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Roh Kudus, tolong kami semuanya, untuk kami mengerti, untuk memahami bahwa semua yang Kau tetapkan, semua yang Kau rancangkan, setiap firman-Mu ya dan amin. Ada satu kekekalan dalam semua rancangan-Mu, buat kami memahami bahwa semuanya ini tetap ada di dalam kendali-Mu. Amin. Iman dan pengharapan kami percaya sepenuhnya kepada-Mu, kepada firman-Mu, kepada kehendak-Mu, kepada rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Bukan dengan apa yang dunia tunjukkan kepada kami, tapi setiap kali Engkau mewahyukan pengertian-pengertian yang baru, memberi kami hikmat, memberi kami pengertian dalam segala sesuatu, dan mewahyukan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami semuanya boleh tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua adalah ada dalam rencana. Amin. Mari Roh Kudus sekali lagi pimpin kami semuanya. Pimpin kami semuanya. Pimpin kami semuanya. Beri kami pengertian dalam segala sesuatu. Beri kami hikmat dan wahyukan kebenaran firman-Mu, supaya firman, benih firman itu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami semuanya, dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang ingin saya buka terlebih dahulu sebelum nanti kita belajar poin demi poin. Saya sudah berikan PowerPoint-nya, PPT-nya, tapi mungkin nanti tidak urut, jadi tolong yang jaga PowerPoint-nya mungkin bisa memperhatikan. Nah, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44, kita akan lihat dulu beberapa ayat firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44. Ini setelah Yesus itu menampakkan dirinya kepada seluruh muridnya. Ini pada waktu Yesus menampakkan diri kepada seluruh muridnya, lalu dia katakan satu perkara ini. Ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus Kristus di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ayat yang ke-45. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mengerti akan kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkali-kali saya katakan begini, setiap kali saya kesini, ke tempat ini, sebetulnya saya ini tidak hanya sekedar melayani. Ya, kalau orang Jawa bilang itu apa tuh, ngangsu. Ngangsu itu istilah kalau misalkan dulu kalau di rumah saya sumurnya itu asat itu habis airnya, lalu pergi ke rumah tetangga yang sumurnya airnya lebih banyak atau lebih dalam, lalu kita ngambil air dari tetangga ke rumah saya, itu salah satu daripada ngangsu itu seperti itu. Nah, sekali lagi saya juga pernah sampaikan bahwa saudara mesti bersyukur ada di tempat ini. Ya, saudara mesti bersyukur ada di tempat ini. Saya akan sampaikan ini karena ada dua bagian firman yang saya akan sampaikan dan sumbernya juga dari tempat ini. Nah, saya bersyukur untuk pewahyuan itu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini itu ada takut akan Tuhan. Ya, ada takut akan Tuhan.
ada takut akan Tuhan. Kalau saudara kenal Bu Nani ini kan orangnya saklek. Nah, saya bersyukur itu. Sakleknya itu saya, ini mesti tumbuhlah. Ini Bu Nani ini kan saklek. Jadi nanti dulu aku tak tanya Tuhan. Tunggu Tuhan ngomong apa. Nah, itu melegakan. Itu melegakan. Ya, setiap kali kami kumpul dengan teman-teman Bahtera, salah satu yang melegakan itu adalah perkataan tunggu dulu. Tunggu dulu, tanya Tuhan, apa kata Tuhan. Nah, itu melegakan. Yang tidak melegakan itu kalau ada apa-apa lalu bergudul. Kudungin. Nah, itu yang bikin pusing. Karena setiap orang punya pandangan yang berbeda, setiap orang punya pendapat yang berbeda. Tapi kalau sudah beliau itu mengatakan, tunggu dulu, aku tak tanya Tuhan. Nah, itu melegakan. Itu betul-betul melegakan. Di sini ada takut akan Tuhan. Di sini ada ada satu perlakuan yang hormat terhadap Tuhan, kadang-kadang kan begini ya. Kita ini sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan itu ada masanya begini. Ada masanya menganggap semua yang terjadi itu sudah biasa. Berdoa ya biasa, baca firman ya biasa, ibadah ya biasa, kebaktian ya biasa. Nah, kalau saudara ingin belajar bagaimana memperlakukan Tuhan dengan sangat hormat, dengan sangat baik, bagaimana hadiratnya, bagaimana beribadah, bagaimana firman-Nya, bagaimana menghadap Tuhan dengan sangat hormat dan takut akan Tuhan. Itu setiap kali sejujurnya saya belajar di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal. Yang pertama saya ingin sampaikan begini. Yang pertama, ini juga hal yang ajaib. Semalam pada waktu paginya akan ke sini, saya tuh minta Binda, kamu coba tanya Heri, kenapa Sion ini nanti Selasa sore itu merayakan Purim atau tidak? Karena kan semua flyer di mana-mana Purim. Alih-alih Heri itu jawab, ngirimi potongan video TikTok. Ya, TikTok ya, betul ya, di TikTok ya. Ngirimi potongan video yang itu rekaman Senin pagi yang Bu Nani menerangkan mengenai Purim. Nah, semalam saya dengarkan. Lalu sepanjang perjalanan tadi pagi saya katakan, Bu Indah, coba dengarkan lagi apa yang Tuhan sampaikan mengenai Purim yang sesungguhnya itu seperti apa. Lalu di setel lagi, nah kita penasaran, coba cari aslinya. Itu kan potongan. Siapa tahu di depannya ada keterangannya, belakangnya ada keterangannya. Lalu dicarilah rekaman di YouTube PW yang hari Senin pagi. Ketemu, lalu kita dengarkan yang komplit mengenai Purim. Nah, saya tidak tahu, entah Bu Nani sadar atau tidak, tapi yang pasti begini, pasti itu karena pimpinan roh. Ya, beliau kan notaris, jadi tidak ada satu ucap kata pun yang sia-sia, itu tidak ada. Ya, dalam perjanjian itu setiap kata itu ada artinya. Antara dan atau dan itu semua ada artinya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti cek lagi di rekaman video yang di potongan video yang TikTok maupun ya YouTube. Itu ada kata-kata begini. Ya, orang merayakan Purim itu kan ya silahkan. Ya, tapi bahwa lalu tempat ini itu tidak merayakan Purim seperti yang lainnya, tapi merayakan Purim yang lain. Nanti saya akan tunjukkan. Beliau katakan begini, kita ini sudah ditebus, jadi kamu jadi berkat. Fokusnya akan jadi berkat. Kalau kamu bisa membagikan sesuatu kepada temanmu yang membutuhkan, bagikanlah. Kalau kamu bisa memasak 4 atau 5 bungkus makanan, masalah bagikan kepada tetanggamu. Jadilah berkat. Kalau kamu tidak apa-apa, kamu tetap bisa jadi berkat. Doa itu kan tidak pakai bayar, ya gitu istilahnya. Doa itu kan tidak pakai bayar.
Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika saya mendengarkan itu, saya katakan, ini Sion ini bukan tidak merayakan Purim. Sion ini sebetulnya adalah merayakan Purim yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, tadi kan dikatakan begini di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Harus digenapi semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu praktis bahwa seluruh perjanjian lama, semua yang ada di perjanjian lama itu adalah berbicara mengenai Kristus dan mengenai karyanya dan mengenai pekerjaan Kristus. Nah, Purim atau hari pembalikan keadaan, di mana pada waktu itu bangsa Israel itu terancam dibunuh, lalu tiba-tiba keadaan berbalik, makanya lalu hari pembalikan keadaan. Ya, pembalikan keadaan, lalu tiba-tiba dari mereka terancam lalu dibunuh, dimatikan, lalu bahkan mereka bisa menang dan melawan musuh-musuhnya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu hari pembalikan keadaan lalu disebut Purim. Nah, peristiwa Purim itu sebetulnya adalah merupakan gambaran atau nubuatan mengenai peristiwa salib Kristus, yaitu penebusan Kristus untuk manusia. Sebelum saudara ditebus, saudara itu ada di dalam hukuman kekal, maut. Begitu saudara percaya, saudara menerima penebusan yang daripada Kristus, itu dalam sekejap, dalam sehari, dalam sesaat, dari saudara yang harusnya mengalami kematian kekal, menjadi kehidupan kekal. Jadi Purim yang ada di zaman Ester, itu sebetulnya adalah merupakan gambaran dan merupakan nubuat daripada pembalikan keadaan ketika Yesus disalibkan, lalu dia bangkit untuk menebus dosa saudara dan saya yang harusnya saudara ini adalah mengalami maut atau kematian kekal selama-lamanya. Lalu dalam sekejap, dalam satu hari itu, ketika Yesus bangkit dari maut, saudara lalu dari kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Nah, inilah Purim yang sesungguhnya. Kalau pada zaman Ester, dan itu adalah Purim yang sehari itu, dan setiap kali mereka memperingati Purim yang sehari itu, mereka berharap keajaiban itu terjadi. Nah, setelah saudara dan saya itu percaya kepada Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat, bahwa saudara sudah mengalami penebusan, saudara itu sudah mengalami Purim sekali untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya saudara dan saya itu setiap hari itu mengalami Purim. Makanya betul yang dikatakan kamu itu sudah ditebus. Kamu itu sudah dibalikkan keadaanmu. Jangan nunggu begini. Waduh, kemarin hampir saja berbalik keadaanku, tapi tidak jadi. Misalkan begitu. Lalu gimana? Nunggu Purim tahun depan. Lalu nunggu Purim tahun depan, Tuhan aku mau membalikkan keadaan semuanya. Meleset lagi. Nah saudaraku, sebetulnya tidak begitu. Kalau pada zaman Ester, karena pengorbanan Ester, lalu terjadilah Purim. Nah Purim yang sesungguhnya itu adalah karena pengorbanan Yesus yang menebus dosa saya dan dosa saudara. Dan itu tidak mungkin gagal. Jadi ketika Bu Nani mengatakan ini kita sudah ditebus, kita harus menjadi berkat. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, loh kok aneh ya? Ini Sion kok tidak merayakan Purim, aneh? Sebetulnya tidak. Ketika saya gumuli, saya berdoa, saya dengarkan lagi Tuhan, ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya gimana? Oh ternyata sebetulnya bahwa saya dan saudara itu merayakan setiap hari, setiap saat Purim yang sesungguhnya. Karena apa? Karena penebusan daripada Kristus. Saudara lolos dari maut
kematian kekal yang maut itu, lalu mendapatkan akan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Kalau orang Yahudi, mereka merayakan Purim, mereka merayakan pembalikan keadaan, dan bagi mereka yang belum percaya, mereka berharap, mereka kan sebagian masih menunggu Mesias yang akan datang. Mereka belum percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi itu yang merayakan Purim, sebagian besar mereka belum percaya Yesus. Nah, saya dan saudara itu sudah percaya Yesus dan sudah mengalami Purim yang sesungguhnya, Purim yang sejati, sekali untuk selama-lamanya. Sehingga fokus saudara, karena apa? Keadaan sudah berbalik. Jika Tuhan di pihak saudara, siapakah yang menjadi lawan saudara? Kita lebih dari pemenang, keadaan sudah berbalik. Nah, waktunya saudara menjadi berkat. Fokusnya bukan Tuhan, balikkanlah keadaanku loh. Saudara sudah mengalami pembalikan keadaan sejak saudara itu percaya. Saudara sudah mengalami pembalikan keadaan. Nah, sekarang saudara tinggal percaya, saudara beriman, saudara percaya. Lalu saudara mulai menjadi berkat dengan melayani. Bu, Pak, saya tidak punya banyak. Saudara bisa berdoa. Ya, berdoa itu tidak pakai bayar, tidak pakai apapun. Saudara berdoa untuk bangsa dan negara, saudara berdoa untuk pelayanan, saudara berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan supaya diselamatkan dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya Purim yang sejati dan Purim yang sesungguhnya. Saya ya baru ngeh setelah mendengarkan beberapa kali akan potongan video itu. Nah, yang kedua, ngangsu saya yang kedua. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu menjelang akhir tahun, pada waktu itu kami, kita para hamba Tuhan Bahtera, kita berdoa di Jakarta. Lalu Bu Nani itu mendapatkan satu firman mengenai mana yang tersembunyi. Ya, saudara tahu itu ya, mana yang tersembunyi. Nah, begitu, saya itu begini saudaraku, saya itu setiap kali saya itu mungkin ya tipe orang yang memperhatikan, cermat begitu. Begitu ada firman itu saya berdoa, Tuhan maksudnya apa? Apa maksudnya mana yang tersembunyi? Kalau dulu itu mikir, apa ya, iki apa ya? Sekarang saya berdoa, Tuhan, tolong wahyukan. Wahyukan sebetulnya yang disebut dengan mana yang tersembunyi itu apa? Nah, biasanya lalu saya terus berdoa, saya menggali. Lalu saya ingat pada waktu itu kami ada di Jakarta pada tanggal 13 Desember. Kalau tidak salah, itu itu hari Selasa. Di sini ada ibadah terakhir pada bulan Desember. Ya, Unstoppable Generation. Nah, kita pas di Jakarta, kita di taksi sebetulnya. Lalu, ini ibadah Sion, dengerin. Nah, begitu dengerin, Bu Nani nerangkan mengenai mana yang tersembunyi. Ya, itu yang ada di dalam, pada waktu itu beliau dapatkan di Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Ya, mari lihat sama-sama, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Beberapa orang langsung pikirannya, oh, mana yang tersembunyi itu adalah mana yang pada zaman orang Israel lalu ditaruh, disembunyikan di dalam tabut perjanjian. Beberapa langsung nyeplos begitu, tapi Bu Nani ngomong gitu, tenang, tahan dulu, berdoa dulu, tanya Tuhan. Nah, saya juga tenang, oke, tanya Tuhan dulu. Ya, saya berdoa sembari saya menanti-nantikan. Lalu pada tanggal 13 Desember itu, lalu beliau sampaikan mengenai mana yang tersembunyi. Dan disebutkan satu ayat, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-51. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-51. Akulah roti hidup. Akulah itu siapa? Akunya siapa?
Yesus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Mana itu juga roti malaikat turun dari surga, Yesus itu juga turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, hal yang kedua itu adalah mengenai rahasia mana yang tersembunyi atau rahasia Kristus itu. Nah, ketika itu disingkapkan pada tanggal 13 Desember, itu roh saya itu melonjak, saudaraku. Roh saya itu melonjak. Nah, sejak itu saya itu berdoa, Tuhan tolong, ini pewahyuan ini, itu bukan pewahyuan yang artinya apa ya? Ya wis lah ya, mah apa lagi? Nah, saya bukan tipe begitu. Begitu ada pewahyuan saya kejar. Tuhan, maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Untuk firman yang sangat serius seperti ini, itu maksudnya apa? Pasti ada tujuannya. Nah, sejak itu memang lalu saya berdoa, Tuhan singkapkan, wahyukan aku. Nah, apa ya? Mungkin karena saya ini insinyur ya, jadi kadang-kadang saya perlu Tuhan, saya perlu konstruksinya. Saya percaya bahwa firman itu, firman yang satu meneguhkan firman yang lain, firman yang satu menerangkan firman yang lain. Tuhan, saya perlu rangkaian firman ini. Karena saya pada waktu itu saya yakin begini, ini pasti ada pewahyuan lanjutan, ada juklak lanjutan. Dan itu merupakan satu berkat yang ajaib. Dan sampai kemarin, saudaraku, saya itu masih terheran-heran. Aduh, ini luar biasa ini. Berkat rahasia dari mana yang tersembunyi itu betul-betul luar biasa dan ajaib. Bahkan sejujurnya itu lalu memberikan arah pewahyuan. Dalam kami bergereja di Jogja itu arahnya ada begini, oh ini nih arahnya ini adalah mana yang tersembunyi, yaitu pewahyuan mengenai Kristus itu. Nah, pewahyuan itulah yang sebetulnya, sejujurnya lalu memberikan arahan kepada kami yang di Jogja. Dan ketika saya berdoa, saya gumuli, saya berdoa, aduh, saya ketemu banyak ayat yang meneguhkan akan firman itu, yaitu mana yang tersembunyi itu. Mari saya tunjukkan beberapa hal. Saya sudah siapkan PowerPoint, ada 18 gambar. Ya, saudaraku, saya ini pengajar, jadi saya banyak membaca ayat. Saya berharap saudara tidak bosan. Kalau perlu dengarkan saja, perhatikan saja. Nanti bisa minta PowerPoint-nya kepada teman-teman yang di multimedia. Saudara fokus mendengarkan, ya, supaya saudara bisa menangkap akan seluruhnya. Nah, temanya adalah mengalami kemuliaan Kristus atau mengalami rahasia kemuliaan Kristus, mengalami mana yang tersembunyi yang adalah Kristus itu. Nah, di dalam next gambar berikutnya, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saudara perhatikan akan perkataan ini, firman ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini bicara untuk orang-orang yang tidak percaya. Lalu ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ingat, mana tadi bicara mengenai apa? Bicara mengenai Kristus, dan mana itu tersembunyi. Pada awalnya memang itu berbicara mengenai orang Israel yang tidak percaya. Loh, kan orang Israel, orang Yahudi itu kan sebagian percaya Yesus, sebagian tidak percaya.
Sampai pada zaman Kisah Rasul, bahkan sampai dengan hari ini, itu sebagian orang Yahudi mereka masih tidak percaya Yesus, mereka masih menunggu Mesias yang dijanjikan, padahal Mesias sudah datang. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kenapa? Karena memang tersembunyi. Tersembunyi bagi siapa? Tersembunyi bagi yang akan binasa. Yang adalah gambaran daripada Allah. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya katakan itu roh saya kayak bergelora melonjak itu. Tuhan, ini poin demi poin Engkau angkat, singkapkan dan akan wahyukan. Dan sejujurnya pewahyuan mengenai mana yang tersembunyi itulah yang memberikan arahan di dalam kami apa yang harus kami lakukan mengenai rahasia kemuliaan Kristus. Nanti kita akan lihat banyak ayat mengenai sebetulnya kemuliaan Kristus itu apa? Sebetulnya rahasia kemuliaan Kristus itu apa? Sebetulnya rahasia mana yang tersembunyi itu apa? Lalu di dalam 2 Tesalonika ayat yang kedua, ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan begini, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Nah, perhatikan baik-baik, memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita perlu pengertian mengalami kemuliaan Yesus Kristus itu seperti apa, mana yang tersembunyi. Nah, ketika Tuhan katakan aku akan tunjukkan rahasia mana yang tersembunyi, itu artinya bahwa ini memang tersembunyi dan itu akan disingkapkan dan diwahyukan dalam kehidupan saudara dan saya, dan itu akan mempengaruhi seluruh bagian dari kehidupan kita. Nah, kalau saudara perhatikan dari kedua ayat ini ada kata kemuliaan. Ada kata kemuliaan. Next. Nah, sekarang kita coba belajar sedikit makna kemuliaan itu apa. Ya, glory, kabot atau sekinah. Nah, itu bicara mengenai hadirat Allah, mengenai kemegahan, mengenai kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi konsep yang terpenting dari kemuliaan Tuhan, berdasarkan pengertian kemuliaan Kristus tadi adalah begini. Itu menunjukkan pernyataan diri, kasih, kuasa Allah, dan apapun yang Tuhan miliki, sifat Allah, kehadiran Allah kepada umat manusia, kadang-kadang dalam wujud jasmani. Ya, kalau saudara, Pak, maksudnya jasmani itu apa? Misalkan begini, saudara ke taman, itu kan ada banyak keajaiban. Nah, itu Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Itu Tuhan menunjukkan kemuliaannya dalam bentuk yang jasmani, yang benda. Tapi itu tidak berhenti di situ. Itu juga Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Dikatakan begini, itu bicara mengenai penyataan diri daripada Allah, bicara mengenai kasih Allah, bicara mengenai kuasa Allah, bicara mengenai sifat dan kehadiran Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jadi begini, kemuliaan Allah, konsep kemuliaan Allah itu bukan sesuatu yang abstrak, yang absurd, yang tidak jelas. Tapi ketika Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia, itu sebetulnya dia menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Contoh paling sederhana begini, pada waktu saudara belum percaya, saudara belum diselamatkan, saudara bukan siapa-siapa, saudara bukan anak Allah, betul ya? Saudara bukan anak sapa ora ngerti. Ya, pada waktu saudara belum percaya, saudara tidak disebut dengan anak Allah, anak sapa ya, anak bapake karo ibuke. Nah, tapi ketika saudara percaya, saudara disebut dengan anak
anak Allah. Loh, itu artinya Allah menyatakan dirinya kepada saudara sehingga saudara boleh menyebut dirimu itu anak Allah. Loh, saudara dan saya ini siapa? Kok sampai nama saudara itu disandingkan dengan Allah yang maha besar dan ajaib? Sehingga saya dan saudara disebut dengan anak raja, anak Allah. Itu artinya Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Lalu saudara mengalami Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, saudara berbahasa roh, saudara melayani, saudara menyembah Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan. Nah, sebetulnya itu merupakan pernyataan daripada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu saudara dari orang berdosa, hidupnya rak genah, morat marit rak karu-karuan. Lalu saudara ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saudara mengalami perubahan hidup, saudara mengalami pertobatan. Karena Tuhan saudara mengalami pertobatan, Roh Kudus menolong saudara dan saya. Nah, itu sebetulnya saudara sedang mengalami kemuliaan Tuhan. Lalu bahkan saudara melayani dengan karunia-karunia-Nya. Itu juga saudara sebetulnya sedang mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang absurd, yang abstrak, yang tidak jelas. Itu akan real dalam kehidupan saudara. Kalau pada perkataan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada gerejanya, kepada orang percaya, itu artinya adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, itu akan makin nyata dan akan makin jelas. Kalau saudara seorang istri, saudara berdoa, Pak, suami saya ini tidak bagus, Pak. Suami saya ini tidak berohani, suami saya ini tidak menjadi imam, suami saya ini kejam dengan istri dan anak-anaknya. Lalu saudara berdoa, tiba-tiba Tuhan menjamah suamimu. Tiba-tiba menjadi baik, menjadi sabar, menjadi bijaksana, memperlakukan saudara, istri dan anak-anaknya dengan baik. Nah, itu artinya Tuhan itu menyatakan kemuliaannya kepada suamimu. Artinya Tuhan menyatakan pekerjaannya, Tuhan menyatakan perbuatannya, Tuhan mengubah hidupnya dari suami yang brengsek menjadi suami yang takut akan Tuhan. Nah, itu sebetulnya Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada suamimu. Kalau saudara bekerja, saudara punya usaha berantakan, lalu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lalu saudara berdoa, Tuhan beri aku hikmat, beri aku pertolongan, beri aku berkat bagaimana aku mengerjakan semua pekerjaan dan tanggung jawab ini. Lalu pekerjaanmu itu menjadi baik, lalu menjadi menghasilkan dan diberkati Tuhan. Nah, itu Tuhan sebetulnya sedang menyatakan kemuliaannya dalam pekerjaanmu. Jadi kemuliaan Tuhan itu bukan konsep yang abstrak, itu tidak. Itu konsep yang real. Nah, ketika ada firman Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan semakin nyata, di dalam Yesaya pasal yang ke-60 dan sebagainya ada banyak ayat yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu artinya begini, Tuhan akan semakin campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya. Kemuliaannya akan semakin nyata. Nah, saya ingin tunjukkan ada satu peristiwa. Ada satu peristiwa yang saya berharap ini akan menolong saudara. Nah, di dalam PowerPoint yang halaman 12, Mas, kita langsung melompat yang ke halaman 12. Halaman 12 ya, ini halaman berapa nih? 11. Langsung 12. Nah, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Nah, ini contoh saudaraku, contoh praktis, contoh bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan.
Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Ini dua suku yang rodo nggak karu-karuan, jadi Tuhan itu merendahkan. Nah, kedua suku ini juga kedua suku yang pertama-tama dibawa ke pembuangan, ditawan itu kedua suku ini. Ya, suku Zebulon dan Naftali. Kita tidak punya waktu untuk mempelajari lebih detail Zebulon dan Naftali. Tapi begini, mereka itu pernah direndahkan. Sehingga mereka merupakan dua suku yang pertama ditawan. Mereka mengalami masalah, ya, Zebulon dan Naftali. Nah, perhatikan baik-baik. Maka di kemudian hari ia akan memuliakan. Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali karena dosa-dosa dan kesalahan mereka. Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, ini merupakan nubuatan bagi Zebulon dan Naftali yang ada di dalam kitab Yesaya. Sekian waktu kemudian, lama nian kemudian, nubuatan ini digenapi. Di dalam Matius pasal yang keempat, silakan gambar berikutnya, gambar nomor 13. Gambar nomor 13. Nah, perhatikan baik-baik. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, salah satu kota di tepi Galilea itu, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Nah, ingat, tadi dikatakan Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali. Tanah Zebulon dan Naftali itu merupakan tanah yang termasuk tanah yang paling gelap di Israel. Dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, tanah daerah yang paling kacau, paling gelap, ya, jadi angker gitu mungkin ya, gelap angker. Jadi itu betul-betul daerah dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Daerah Zebulon dan daerah Naftali itu adalah daerah yang paling gelap di seluruh wilayah Israel. Nah, yang menarik adalah Yesus lalu menyingkir ke situ. Dari Nazaret dia pindah ke Zebulon dan Naftali. Di seputaran Galilea. Di seputaran Galilea. Ya, dikatakan bahwa ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di mana Nabi Yesaya itu menyampaikan nubuatannya? Tadi di Yesaya 9 ayat yang pertama. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang atau telah melihat kemuliaan yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Itu adalah sebutan untuk daerah Zebulon dan Naftali, yaitu dalam diam yang kegelapan dan dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi di dalam kitab Yesaya itu dikatakan itu tanah Zebulon dan Naftali itu direndahkan. Satu waktu akan dimuliakan. Kapan daerah Zebulon dan Naftali itu dimuliakan? Itu digenapi pada zaman Yesus. Ketika Yesus lalu pindah ke situ, ke daerah Galilea, di daerah Zebulon dan Naftali. Nah, sejak waktu itulah daerah Zebulon dan Naftali itu dimuliakan. Di seputaran Galilea itu.
Nah, kalau saudara membaca kitab Injil, daerah Galilea itu merupakan pusat daripada pelayanan Tuhan Yesus. Begitu banyak mujizat, begitu banyak pengajaran itu diajarkan di seputaran Galilea itu. Yang di dalam kitab Yesaya dikatakan itu adalah daerah Sebulon dan Naftali. Itu adalah daerah yang paling gelap. Bagaimana daerah yang paling gelap lalu menjadi daerah yang mengalami kemuliaan Tuhan adalah ketika Tuhan itu lalu ada di situ dan berkarya, berfirman, bekerja di situ. Sama dengan saudara dan saya, ketika saudara dan saya belum percaya, hidup saudara dan saya itu gelap gulita, dinaungi maut, di ujung tanduk. Nah, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan saudara dan saya percaya, sejak waktu itulah Yesus tinggal dalam hidup saudara, lalu mengerjakan keselamatan, memberikan kebenaran, menguduskan saudara dan saya. Nanti daftarnya kita akan baca dengan cepat. Nah, sejak waktu itulah hidup saudara itu mengalami kemuliaan Kristus. Dengan apa? Dengan Kristus itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dulu pada waktu saudara belum percaya kepada Yesus, saudara gelap gulita, saudara dinaungi maut. Nah, ketika Yesus itu masuk dalam kehidupan saudara, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kalau kalian itu bisa melayani, saudara diperkenan Tuhan melayani, diberi anugerah melayani, itu bukan hal main-main. Sebetulnya Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya kepada kalian dengan apa? Memakai kalian untuk melayani. Ketika saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam musik, dalam PW, semuanya saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, semuanya itu sebetulnya Tuhan sedang memuliakan hidup saudara. Sama tanah dengan tanah Sebulon dan tanah Naftali. Dulu itu tanah yang dinaungi maut, dalam kegelapan, tapi Yesus pindah ke situ. Nah, saudara perhatikan lalu gambar berikutnya, next, yang ke-14. Mengalami kasih dan kuasa Kristus. Ini lanjutan daripada ayat tadi. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Itu di seputaran Galilea. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Siapa tadi? Petrus dan Andreas itu bukan siapa-siapa. Dua dari sekian banyak penduduk di seputaran Galilea yang dikatakan dalam kegelapan dan dinaungi maut. Lalu Yesus ketemu dengan mereka, dikatakan begini, "Mari kamu akan kujadikan penjala manusia." Hidup Simon, Petrus dan Andreas dimuliakan oleh Yesus. Dulu penjala ikan. Sekarang dijadikan penjala manusia. Dulu saudara tidak mengenal yang namanya destiny Tuhan. Saudara tidak kenal yang namanya tujuan ilahi. Saudara tidak kenal dengan yang namanya melayani Tuhan. Tetapi setelah saudara kenal Tuhan dan dikenal Tuhan, saudara dipanggil untuk melayani. Saudara mulai mengerti destiny saudara. Saudara mulai mengerti kodrat ilahi saudara. Loh, itu saudara sedang dimuliakan. Saudara perhatikan ya, bom-bom itu bukan siapa-siapa. Kalau di lapangan parkir dia bukan siapa-siapa, betul ya? Ya. Tapi begitu di sini, dia tahu bahwa itu salah satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Dia sedang dimuliakan. Sofi itu kalau naik sepeda bukan siapa-siapa tuh saudara. Bukan siapa-siapa kalau sudah naik sepeda. Ya tambah ireng apa ya.
Tapi begitu dia di sini, nyembah Tuhan. Terus saya bisa bayangkan, Petrus itu nelayan handal, tapi bukan siapa-siapa. Sama dengan saudara dan saya. Saya masih ingat, Bu Nani tentu masih ingat, pada waktu saya sedang dalam pergumulan berat, saya sedang antara berikhtiar mundur jadi pendeta atau bagaimana karena masalah sangat berat, lalu kami berdoa. Tiba-tiba Tuhan malah begini, kamu harus lepaskan seluruh pekerjaanmu dan menjadi full time. Pada waktu itu saya sedang frustasi, sedang depresi, sedang stres, sedang berikhtiar untuk pulang kampung. Tiba-tiba Tuhan berfirman, tinggalkan pekerjaanmu, kamu harus full time. Nah, pada waktu itu saya tidak bertanya kepada seorang pun, kecuali saya telepon ke Bu Nani. Saya tanya, Bu, ini bagaimana? Saya kok malah begini? Ya wes, aku tak berdoa. Seminggu kemudian ya tak kasih jawaban. Seminggu kemudian saya telepon lagi. Jawabannya piye? Saya pikir pulanglah ke kampung halamanmu. Saya pikir begitu kan. Jawabannya begitu. Tuhan menunggu sudah lama. Mungkin Bu Nani lupa kata-katanya sampai, tapi saya tidak pernah lupa karena itu adalah momen di mana saya dari orang biasa lalu diberi kepercayaan Tuhan. Nah, begitu saya ada jawaban Tuhan menunggu sudah lama, ya sudah. Mulai besok paginya kami langsung kukut. Itu bengkel besi tempah langsung saya serahkan kepada orang lain. Langsung saya serahkan kepada orang lain. Sak glondong kabeh. Termasuk utang-utangnya saya serahkan semuanya. Enggak lah, utangnya saya tanggung. Ya, tapi semua alat, semua bahan aku wis nyopek kabeh, saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sedang membawa saya ke dalam kemuliaannya. Petrus dan Andreas bukan siapa-siapa, tetapi ketika mereka kata, mari ikutlah aku, akan kujadikan penjala manusia, Tuhan sedang memuliakan dia. Lalu ayat berikutnya, next. Nah, perhatikan ayat yang ini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah Injil Kerajaan Surga. Mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan. Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bangsa apa? Bangsa Zebulon dan Naftali. Ketika bangsa itu ada di dalam kegelapan dan di dalam dinaungi maut, lalu Tuhan bernubuat lewat Nabi Yesaya, satu waktu mereka akan melihat terang itu. Mereka akan dimuliakan. Kapan itu dimuliakan? Lalu ketika Yesus pindah ke Galilea dan mulai memberitakan Injil Kerajaan, lalu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, sejak itulah dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Jadi Bapak, Ibu, dan semua saudara, kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, yang absurd, yang tidak jelas. Sangat jelas. Saudara tidak punya tujuan hidup. Saudara sekarang, Tuhan, terima kasih untuk destinimu. Saudara sedang dimuliakan. Saudara jadi orang yang dulu minta dilayani, terus sekarang saudara belajar melayani. Saudara sedang mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara yang mengalami berbagai macam pergumulan, sakit penyakit, keuangan, persoalan, keluarga, anak-anak semuanya. Lalu Tuhan satu demi satu beresi. Itu artinya Tuhan sedang melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan kalau kemuliaan Tuhan turun, memang ini akan lenyap.
Saudara mengalami terobosan, saudara mengalami pembalikan keadaan, saudara mengalami pemulihan. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hari-hari ini dan hari-hari ke depan, pernyataan kemuliaan Tuhan bahkan semakin kuat, saudaraku. Saudaraku, ini adalah masih sebagian dari rahasia mana yang tersembunyi, yaitu Yesus Kristus. Satu waktu beberapa minggu terakhir ini saya itu berdoa, saya bergumul, Tuhan, kami itu sedang memulai satu pelayanan khusus untuk keluarga muda yang usia perkawinannya katakanlah mungkin di bawah 10 tahun ke bawah, atau di atas sedikit atau di bawah 10 tahun. Saya itu bergumul, saya berdoa, Tuhan, namanya apa ya? Namanya apa? Namanya apa untuk pelayanan keluarga ini? Saudaraku, saya coba buka semua buku. Saya coba buka semua pelatihan keluarga. Kok nggak ada yang klik ya, kok nggak ada yang kok nggak ada yang kena begitu. Lalu tiba-tiba begitu saja, muncullah sebuah pernyataan Tuhan. Keluarga yang berpusat kepada Kristus. Saya kaget, ya Tuhan. Begitu saya tahu maknanya, dan saya tahu arahnya, itu roh saya langsung melompat luar biasa. Karena kan sudah sekian bulan saya menggumuli mengenai mana yang tersembunyi tadi. Nah, ketika lalu Tuhan nyatakan nama pelayanan itu adalah keluarga yang berpusat kepada Kristus, dibuat Inggris sih, ya, Christ Center Family. Itu roh saya melonjak luar biasa. Saya katakan, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Keluarga yang berpusat dari Kristus dan bersumber dari Kristus. Artinya apa? Yang kita berikan kepada keluarga kita itu adalah apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Itu menjawab semua persoalan dan menjawab semua masalah. Dari masalah-masalah keluarga yang saya pernah gumuli dan orang-orang konseling kepada saya katakan, loh, kalau urusannya adalah keluarga yang berpusat kepada Kristus, semua masalah selesai. Kenapa? Karena setiap anggota keluarga itu akan bersikap memperlakukan keluarganya seperti Kristus memperlakukan dia. Wah, saya semangatnya luar biasa. Tuhan, terima kasih. Karena bagian demi bagian Engkau singkapkan itu mengenai pewahyuan mana yang tersembunyi itu. Artinya begini, saudara akan mengampuni seluruh keluargamu kalau ada keluarga yang menjengkelkan kepada kamu. Kenapa? Karena kita sudah diampuni oleh Kristus dan kita dipenuhi dengan pengampunan Kristus. Saya mengampuni anggota keluarga saya dengan pengampunan yang daripada Kristus. Kenapa? Karena saya sudah mengalami dan saya terus mengalami. Saya mengasihi anggota keluarga saya, istri dan anak-anak saya dengan kasih Kristus. Kalau dengan kasih manusia kan ya aku dapat apa? Untungnya apa? Aku beri ini untungnya apa? Ada hitung-hitungannya kalau kasih manusia. Tapi kalau kita sebagai anggota keluarga lalu kita mengasihi keluarga, ku kasihi kau dengan kasih Kristus. Saya mengalami kasih Kristus dan saya dipenuhi dengan kasih Kristus. Saya berlimpah-limpah dengan kasih Kristus. Nah, dengan kasih Kristus itulah saya mengasihi keluargaku. Saya menerima keluargaku apa adanya tanpa komplain sedikit pun, tanpa tuntutan sedikit pun. Seperti apa? Tuhan juga menerima kita apa adanya. Aduh, pewahyuan itu melegakan sekali. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Ajaib, saudaraku. Rahasia mana yang tersembunyi. Rahasia kemuliaan Kristus itu sangat amat ajaib. Nah, saya ingin tunjukkan daftar. Ini mungkin lebih tepat seperti daftar, saudaraku.
yaitu mengenai rahasia kemuliaan Kristus. Mulai dari gambar nomor 3, rahasia kemuliaan Kristus. Nah, ini banyak saudaraku, tapi saya akan bacakan. Paling tidak begini, saudara tahu, nah ini belum semua. Ini belum semua, masih banyak apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita itu masih sangat banyak. Tapi paling tidak ini akan membuka jendela saudara, akan membuka pintu pewahyuan saudara, sehingga sebetulnya rahasia mana yang tersembunyi itu sangat amat ajaib. Dan saya mendorong saudara menggalinya kembali. Di dalam seluruh Alkitab dan Roh Kudus akan mewahyukan kepada saudara semuanya. Rahasia kemuliaan Kristus itu bicara mengenai kehidupan, pengajaran, karya Kristus untuk keselamatan manusia. Nah itu kalau di daftar itu banyak sekali. Saya hanya ingin tunjukkan daftarnya beberapa hal supaya tahu bahwa apa sih yang Kristus sudah lakukan dalam kehidupan saya? Apa sih karya Kristus? Apa sih yang Yesus sudah ajarkan? Apa sih yang kemuliaan Kristus sudah nyatakan dalam kehidupan saya? Rahasia kemuliaan Kristus yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat tadi dikatakan bahwa di daerah Zebulon dan Naftali dulu tanah yang suram, tanah yang gelap, lalu dimuliakan. Caranya bagaimana dimuliakan? Caranya adalah ketika Yesus itu hadir. Ketika Yesus hadir di daerah Zebulon dan Naftali, lalu mulai mengajarkan akan Injil Kerajaan, mulai melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dari daerah itu, Yesus dikatakan menyatakan kemuliaannya. Dulu daerah itu direndahkan, sekarang dimuliakan. Dulu saudara sebelum mengenal Kristus itu saudara direndahkan. Tetapi ketika saudara sudah dikenal, saudara mengenal dan lebih tepat dikenal Kristus, saudara dimuliakan. Makanya saya beri judul rahasia kemuliaan Kristus untuk saudara dan saya. Dikatakan begini, Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya. Itu artinya Allah menunjukkan, menyatakan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah mulai menunjukkan kasih-Nya, Allah mulai menunjukkan kemuliaannya. Saya kasih contoh. Artinya kan begini, Allah berkenan pada saudara kan? Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kemuliaannya. Pertama kali saya ke sini, itu berarti di mana ya? Di sana apa di sana ya? Di sana, di depan sana. Pertama kali saya di tahun 2005 ya, benar ya? Pada waktu kacanya pecah itu. Saya itu betul ya, 2005 ya? Ya. Saya itu masih bukan siapa-siapa. Masih hidup dalam kegelapan pada waktu itu. Masih direndahkan, saudaraku. Nah saya itu, ya teman-teman berangkat jam 3. Saya rotok males toh, jam 3 udah mangkat ya ngono. Akhirnya kita rada telat. Saya duduk di trotoar batas parkiran. Di depan sana itu. Pertama kali saya duduk di situ. Sambil nongkrong lihat kebaktian di depan itu ada yang parkir itu kan ada kayak kantin terus saya duduk di situ lama-lama mepet duduk di depan situ tuh di bawah di depan ya nggak bisa masuk sini duduk di depan di sebelah pintu yang pecah itu sepanjang ibadah. Sekarang duduknya di green room sambil makan sate, sambil makan macam-macam ya. Loh, itu namanya
Loh, ini kan contoh secara manusia ya, contoh secara manusia. Ya, maksud saya begini, hidup kita itu dulu begitu. Kita itu pada waktu belum kenal Yesus, itu bukan siapa-siapa. Keleleran, ora jelas uripmu. Tapi sekarang, saudara bisa mengangkat tangan, meskipun rada aras-arasen, penyembahan barbar, bom-bom, suwen nyanyi nih. Saudara nggak sadar, saudara itu dimuliakan Tuhan, tapi nggapah. Nggapah itu apa ya? Ngenyek, menghina. Loh, saudara lalu boleh mengenal Tuhan, boleh menyembah Tuhan, kau ku sembah. Saudara boleh keluar masuk di ruangan ini, lalu saudara layah-layah nyembah puji Tuhan sambil nonton IG. Saudara tidak sadar, sebetulnya saudara itu sedang dimuliakan oleh Kristus, oleh Tuhan. Cuman kadang-kadang manusia itu ya begitu itu. Tidak menghargai akan kemuliaan yang Tuhan berikan. Loh, saudara bisa membaca Alkitab, bisa mendengarkan, bisa ikut PW, bisa boleh melayani, itu dimuliakan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Loh, ini daftar bagaimana Tuhan itu memuliakan saudara. Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita masih keleleran. Itu Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16-17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan saudara dan saya oleh Dia. Betapa sebetulnya saudara dan saya itu sudah sangat dimuliakan. Cuman yaitu tadi kadang-kadang manusia itu nek wis metu apa ya, aduh itu kadang-kadang menyepelekan segala sesuatunya. Saya berharap rahasia mana yang tersembunyi ini akan menyadarkan saudara bahwa betapa saudara itu dimuliakan oleh Kristus. Jangan katakan Tuhan mana buktinya, loh. Apa ya kurang buktinya? Next. Dibenarkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat saudara dan saya tidak punya kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, kemuliaannya dikembalikan kepada saudara. Karena dosa saudara kehilangan kemuliaan Allah, tapi oleh karena kasih karunia Allah yang saudara bisa akses hanya dengan percaya. Tanpa membayar apapun, saudara percaya, saudara mendapatkan kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena Purim tadi itu. Pembalikan keadaan karena penebusan. Itulah Purim yang sejati yang dilakukan oleh Kristus, yang dilakukan oleh Ratu Esther dan Mordekhai. Itu adalah gambaran dan nubuatan mengenai apa yang dilakukan oleh Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dimuliakan dengan ajaib. Berikutnya, Efesus pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Saudara itu siapa? Kok gelem-geleme Allah itu menyandingkan namanya dengan saudara dan saya. Itu saudara namanya dimuliakan
uripmu mulya, dimulyakno, dimuliakan. Saudara boleh, nama saudara boleh disandingkan dengan nama Allah, itu uripmu dimulyakno, dimuliakan. Ajaib. Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya apa? Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Next. Menang atas maut. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Berikutnya, next. Pembenaran karena iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena apa? Karena iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Saudara dibenarkan karena percaya. Lalu saudara berbuah dengan buah-buah roh. Bukan berbuah dulu baru dibenarkan, tidak. Keselamatan adalah karena anugerah, bukan oleh karena perbuatan baik. Perbuatan baik adalah buah daripada keselamatan. Makanya dengan iman, dengan percaya saudara diselamatkan. Pak, perbuatan baiknya di mana? Perbuatannya baiknya adalah ketika saudara diselamatkan, saudara berbuah dalam perbuatan baik. Saudara mulai melayani, semuanya hanya karena iman, semuanya hanya karena anugerah, dan karena bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Filipi pasal yang ketiga. Lama-lama rakyat tok, saudaraku. Saya baca pakai ini aja ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan oleh Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah lepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Karena itulah saudara hidup dalam kebenaran karena Kristus. Berikutnya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di hadapan Allah, saudara itu adalah orang benar oleh karena Yesus yang sudah membenarkan saudara. Saudara setelah dibenarkan, saudara mulai belajar hidup dalam kebenaran dengan pimpinan Roh Kudus. Karena Dia adalah roh kebenaran itu. Berikutnya, Galatia pasal yang keempat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi begini, ketika saudara bisa nyebut Allah itu Aba, Bapa, Alkitab mengatakan begini,
yang ngajari saudara dan saya dengan segenap hati bisa mengatakan Bapa. Itu bukan ide manusia. Allah mengatakan dia menyuruh roh Yesus, yaitu Roh Kudus. Roh itulah yang membuat saya dan saudara bisa Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Itu bukan tiru-tiru. Wah, Bu Nani kok seringnya nyebut Tuhan itu Bapa, aku tak melok. Itu bukan. Alkitab mengatakan Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hidup saudara, yaitu Roh Kudus, dan oleh roh itulah saudara bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa. Dan kalau saudara adalah anak, yang ajaib apa? Ahli waris. Ahli waris. Betapa saudara dimuliakan luar biasa, saudaraku. Nah, coba tadi kan bicara mengenai ahli waris ya. Coba tayangkan Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan selesaikan dalam waktu 5 menit. Meskipun sepertinya tidak mungkin. Ya, supaya menghibur saudara sedikit lah. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ini ayat luar biasa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara betul-betul ahli waris oleh karena saudara itu ahli waris kerajaan surga. Karena dikatakan yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada saya dan saudara segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudaraku, rahasia mana yang tersembunyi itu demikian sangat amat ajaib. Saya belum selesai, nanti saudara bisa minta minta PowerPoint-nya kepada teman-teman dari multimedia. Masih banyak daftar kemuliaan Kristus yang dikerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Rahasia mana yang tersembunyi, yaitu rahasia Kristus dalam kehidupan saudara. Dia mau menyatakan kemuliaannya, dan itu bukan sesuatu yang absurd, yang abstrak, yang tidak jelas. Itu sangat amat real. Dan sekarang ini sejatinya saudara dan saya sudah hidup dalam kemuliaan Tuhan, dan Tuhan sedang terus menyatakan dan akan terus menyatakan dan akan terus menyatakannya. Dan semakin saudara menyadari akan hal ini, saudara menyadari bahwa kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan dalam kehidupan saudara, itu akan semakin nyata. Sekarang bagian yang terakhir saja, bagaimana supaya saudara respon kita, bagaimana supaya kita ini terus mengalami kemuliaan Kristus yang sejatinya Kristus sudah berikan kepada kita. Ini respon kita, saudaraku. Nah, kadang-kadang kan respon kita ini yang membuat semuanya kacau. Males, angot-angotan dan sebagainya, itu yang kacau. Nah, ini salah satu kunci bagaimana terus mengalami kemuliaan Kristus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Ini bagian yang terakhir. Silakan para pelayan pujian bisa naik ke atas, paling tidak ngayem-ngayemi jemaat. Oh, ini mebar nih. Ya, soalnya udah pada naik ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5. Akulah pokok anggur. Siapa yang ngomong aku? Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kata tinggal
yaitu Yohanes memakai kata persekutuan, dia memakai kata tinggal. Sebetulnya maknanya sama, atau koinonia. Nah, itu adalah memiliki arti persis, itu memiliki bersama. Jadi ketika saudara tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam saudara, setiap kali, itu sudah terjadi. Kapan itu terjadi? Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang sering kali lupa. Kita yang sering kali gampang kita yang sering kali tidak disiplin. Sebetulnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Yesus sudah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus, ada di dalam persekutuan dengan Yesus. Makanya setiap kali kita makan dan minum perjamuan, barang siapa makan dan minum perjamuan, aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, saudara, dan saya tinggal di dalam persekutuan dengan Kristus. Itu dikatakan bahwa memiliki bersama, itu benar. Yesus itu memiliki semua berkat rohani yang di surga. Ketika dia masuk dalam kehidupan saudara, dia tidak datang dengan tangan kosong. Lalu di perpuluhannya, di persembahannya, itu tidak. Yesus tidak datang dengan tangan kosong lalu jaluk-jaluk, itu tidak, saudaraku. Lalu mana perpuluhannya, mana persembahanmu, mana janji imanmu, itu tuh bukan begitu. Ketika dia masuk dalam kehidupan saudara, dia itu bawa dari surga itu komplit. Seluruh berkat rohani yang ada di dalam surga itu dibawa dan dimasukkan ke dalam hidup saudara dan saya. Saya dan saudara yang tidak mengerti. Saya bersyukur saya mendapatkan banyak warisan. Salah satunya dari Pak Yusak, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, dan minta ngalami, baca Alkitab, minta ngalami. Sejak itu saya baca Alkitab dari depan belakang, depan belakang, depan belakang, dan setiap kali saya membaca, saya katakan, Tuhan, ini terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Saudara tidak mengerti akan mana yang tersembunyi itu. Tapi saya bersyukur Tuhan wahyukan. Itu seperti dipantik begitu. Dan ketika dipantik, dicelikan, saya katakan, ini ajaib. Rahasia kemuliaan Kristus yang dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Milik bersama, memang. Ketika dia datang ke dalam kehidupan saudara, itu dia dengan penuh berkat, dia masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang lalu bagaimana gambar berikutnya? Bagaimana cara praktis untuk tinggal dalam Kristus? Kesadaran selalu, artinya begini, selalu menyadari. Saat teduh, berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, itu salah satu cara untuk kita itu terus tersambung. Disiplin rohani inilah yang kadang-kadang tidak banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mereka keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Bukannya Tuhan itu tidak ingin memberikan banyak, tapi kamu yang keluar masuk. Saudara ngecas HP, dicas jabut, cas jabut, cas jabut. Enggak penuh-penuh kan? Yang terjadi apa? Jebol lah. Saudaraku, bukan karena Tuhan itu tidak menyediakan dalam kehidupan saudara. Maafkan saya, kemalasan kita, ketidakdisiplinan kita, ketidakniatan kita, ketidakmengertian kita. Itu juga yang setiap kali saya kesini, saya itu ngangsu itu. Ketertiban, disiplin rohani, kesungguhan, kehausan, takut akan Tuhan.
Jangan salahkan Tuhan. Tuhan ora niat kowe. Bukan Tuhan yang gak niat, kita yang gak niat. Baca Alkitab ya seadanya. Doa malas. Saat teduh nonton medsos. Terus piye saudaraku? Kadang-kadang terus piye? Kristus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Seperti ranting anggur yang terus nempel kepada pokok anggurnya. Dijabut, tempelno, jabut, tempelno, jabut, tempelno. Ping telu alum kabeh garing mati. Jangan katakan Kristus tidak mengasihi saudara. Tapi Kristus tidak bisa memaksa saudara. Kristus mengasihi saudara, dia sudah memberikan kepada saudara, tapi dia tidak bisa memaksa saudara karena dia memberikan free will, kehendak bebas pada saudara. Karena itulah Alkitab katakan, akulah ponggor aku dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa hidup bersekutu dengan aku senantiasa, dia akan berbuah banyak. Artinya berbuah banyak apa? Dia mendapatkan semua yang daripada Kristus. Saudara akan mendapatkan dan mengalami rahasia dari mana yang tersembunyi, yaitu kemuliaan Kristus. Ketika saudara terus memberi diri untuk terhubung dengan Kristus yang sedianya sudah menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Kau di dalamku. Amin, 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 amin. Dan ku di dalammu. Amin, amin. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Amin, 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 amin. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Tak akan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Tak akan jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Tak ada setia di jalan yang Kau beri. Tak ada setia